Ngerti nggak contoh ini? Jadi kalau ada orang sakit, orang kesana yang sakit, maka kita harus minta kemurahan Tuhan supaya kita bertobat dari pola hidup yang salah dan dari pola makan yang salah. Karena kalau tidak, kita akan melanggar. Satu kali saya dapat ilustrasi bagus sekali tentang ini. Maka itu yang masih sering sakit, jujur, ayo kita periksa yang kita makan dilarang nggak oleh Alkitab. Kalau masih dilarang kita makan, kalau kita sakit, ya kita harus bertobat. Itu nggak bisa didoakan. Satu kali ada satu keluarga yang punya dokter pribadi, dokter keluarga. Setelah sekian banyak tahun, keluarga ini diperiksa sehat, tidak ada kolesterol normal, kadar gula normal, tekanan darah normal, semuanya normal. Tiba-tiba suatu hari mereka datang secara rutin check up. Kaget dokter ini, kolesterolnya tinggi, terus tekanan darahnya juga nggak normal, gangguan lain-lain lagi. Lalu dokter itu berkata, pasti bapak pola makannya berubah. Nah, istrinya bilang, betul dok, akhir-akhir ini sudahlah. Dia suka makan daging kambing, dia makan daging ini, makan udang, makan ini semuanya. Nah, terus dokternya itu sudah tahu kebiasaan pasien ini. Kan dari dulu bapak itu biasa makan yang berenang. Kenapa sekarang makan yang jalan? Ini nasihat sederhana sekali. Oh, jadi bagaimana dok? Dia kembali makan yang berenang saja, jangan yang jalan. 2 bulan kembali. Nanti saya akan periksa lagi rutin. 2 bulan, oh nggak balik-balik. Nah, dokternya itu mikir, ini masih hidup itu sudah mati ini orang. Kan wajar bukan dokter mikir begitu. Kok nggak balik-balik? Sudah lewat 2 bulan, nah karena dokter keluarga, maka dia datang mengunjungi. Begitu datang mengunjungi, istrinya yang dia temui. Dia, wah ini kemana suaminya ini? Dia tanya pelan-pelan, Bu, bagaimana kabarnya? Oh baik. Bapak baik. Aduh syukur kalau gitu. Terus bapak lagi apa Bu? Ada di kolam belakang. Si istri bilang, sedang apa Bu? Nggak tahu tuh jadi aneh-aneh sekarang sejak dokter nasihati. Maksudnya, coba lihat dokter. Nah ternyata di kolam belakang itu dia ngajari babi berenang, kambing berenang, dia jadi berenang semuanya. Ngerti ilustrasi ini? Kan bukan yang berenang itu yang dimaksud oleh dokter ini. Jadi kalau Tuhan sudah melarang itu, ya lakukan. Katakan amin. Jangan kita langgar. Bagaimana mau sehat? Tidurnya kayak kelelawar, malam melek, pagi tidur. Ya kapan kerjanya? Itu contoh-contoh kecil dalam kehidupan kita. Maka itu jangan pernah berharap mujizat kalau kita sudah jadi anak Bapa di surga. Kesimpulannya sampai bagian ini saudara, ternyata mujizat itu bukan untuk kita. Mujizat itu berlaku untuk orang yang belum percaya Yesus, supaya mereka lihat kuasa Tuhan. Tapi untuk kita harus lewat proses, tidak bisa instan. Catat ini baik-baik. Kita punya utang banyak, nggak bisa didoakan. Dituntun oleh firman Tuhan, pola belanja kita harus berubah. Jadi nggak bisa asal didoakan, asal dalam nama Yesus, nggak bisa. Yang masih punya konsep itu hari ini harus bertobat. Ayo kita lihat Yesaya 48 ayat 17. Ya, Yesaya 48 ayat yang ke-17. Kita akan melihat kebenaran ini. Betapa kita harus merubah konsep kehidupan kita supaya kekesalan kita jadi benar di hadapan Bapa di surga. Kita akan lihat ini. Satu kalimat demi satu kalimat kita akan pelajari. Beginilah firman Yahweh penebusmu, yang Maha Kudus Tuhan Israel. Akulah Yahweh Tuhanmu yang satu, mengapain? Mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. 2, dia bagaimana? Yang apa? Menuntun siapa kita di jalan yang harus kau tempuh. Garis bawahi. Selama ini kita hanya sering kali diajar, dia itu penyembuh, dia itu memberi berkat, dia itu berkuasa, dia itu gembala yang baik, dia itu penjunan, dia itu pokok anggur, dia itu Tuhan yang hebat, El Shaddai, semuanya. Tidak salah saudara, semuanya betul karena ada di Alkitab. Tapi jangan lupa, di samping hal-hal yang hebat yang kita tahu tentang Bapa kita, 2 hal ini saudara catat. Salah satunya kita temukan malam ini,
dia mengajar. Yang kedua, dia menuntun. Coba renungkan. Kalau Tuhan kita bukan cuma penyembuh, pemberi berkat, pembuka jalan, gembala yang baik, pokok anggur, Tuhan yang Maha Kuasa, El Shaddai, Yahweh apalagi. Sekarang kita ketemu. Kalau dia adalah Papa yang mengajar, berarti kita harus apa? Harus belajar dan mau taat. Lalu kalau Papa kita itu menuntun, jadi kita harus apa? Harus ikut, mau dituntun. Nah, ini sebagai prinsip dalam kehidupan kekristenan kita, bahwa setelah kita menjadi orang percaya, kita tidak boleh maunya instan dan maunya minta mujizat. Ikuti aturan-aturan, memberi faedah, itu pengajarannya, dan tuntunannya ke jalan yang harus kita tempuh. Ayat 18. Sekiranya, saudara lihat kata sekiranya, saya tanya kepada saudara, kalau ada kata sekiranya, itu Papa kita memaksa atau tidak? Jawab, dia memaksa atau tidak? Enggak, terserah kita. Tapi dia mau ngajar, dia mau nuntun, kembali terserah. Saudara boleh datang ke seorang dokter yang terkenal di Singapura sekalipun, tapi kalau nasihat dari diagnosa penyakit yang ditemukan dalam diri kita, nasihatnya kita langgar, walaupun dokternya hebat, orang itu bisa sehat nggak pasiennya? Nggak bisa, karena nggak mau ikut aturannya. Sekiranya, saya suka kata itu. Seringkali kita akui pendeta lebih kejam dari Tuhan. Betul nggak? Berapa kali kita lihat pendeta suka maksa, Tuhan aja nggak suka maksa. Sekiranya, katakan amin ini. Sekiranya, apa? Baca. Engkau memperhatikan apanya? Perintah-perintahnya. Sudahlah, contohnya begini. Ini kelemahan fatal bangsa Indonesia, karena sayang dulu di Selat Malaka, kenapa Inggris kalah dengan Belanda? Coba Inggris menang, kita dijajah Inggris, pinter semua bahasa Inggris. Ngerti kata ini? Aduh, sayang Belandanya menang, Inggrisnya kalah. Semua jajahan Inggris di dunia itu orang hebat-hebat. Betul tidak? India sekarang hebat, Brunei, Malaysia, Singapura, waduh hebat, Hong Kong itu. Dulu saudara, sebetulnya Singapura tuh mau sewa Pulau Batam. Wah, saya bilang itu gobloknya pemerintah Indonesia karena sombong. Coba sewakan Singapura 100 tahun. Wah, jadi hebat itu. Seperti Hong Kong disewa Inggris dari RRC 100 sekian tahun yang lalu, Makau disewa Portugal. Kenapa saya cerita ini? Kita orang-orang Indonesia bisa beli barang-barang elektronik, barang-barang komputer, bisa, betul? Nggak usah jauh-jauh, handphone saja. Berapa banyak kita bisa beli handphone hebat-hebat. Di dalamnya itu fungsinya itu wah bisa macam-macam. Karena kita nggak mau baca petunjuknya, handphone hebat itu cuma bisa telepon dan SMS. Padahal di dalam itu wah kalau kita pelajari bisa macam-macam. Sekiranya engkau memperhatikan manualnya, sekiranya engkau mempelajari buku petunjuknya, sekiranya engkau nuruti aturan yang ditulis di semua barang yang kau beli itu, saudara, kita orang hebat. Nah, masalah kelemahan kita di bahasa Inggris. Begitu bukunya sudah beli itu, nah Inggris lagi bisa kita buang sudah. Ngerti ilustrasi ini saudara? Berapa banyak juga kita, wah mentang-mentang orang kaya, lalu beli mobil yang BMW seri terbaru. Karena supaya keren, nggak mau diisi bensin, supaya orang tahu diisi Coca-Cola, yang nggak jalan. Ngerti ilustrasi ini? Karena kita tidak memperhatikan aturannya. Ngerti nggak maksud ini, saudara? Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, ikuti aturannya. Maka satu, apa kita bilang baca kitab saudara. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka nomor satu apa kita? Damai sejahteramu. Bukankah ini yang kita rindukan dalam hidup kita? Hidup penuh dengan damai sejahtera. Bagaimana damai sejahtera kita? Ayo bacakan. Seperti sungai yang tidak pernah kering. Kalau tiap hari kita hidup penuh dengan damai sejahtera, luar biasa. Saya pernah buat research, mengerikan hasilnya. Ternyata 90% lebih orang Kristen yang setia ke gereja, aktif melayani pun, ternyata dengan 90% lebih sukacitanya masih ditentukan oleh uang yang dia punya, bukan oleh karena pengampunan dari Yesus. Mau bukti? Lihat.